Itu kalau Ramadannya 30 hari. Iya. Kalau 29 hari, berarti berbeda harinya. Nah, maka dari itu sebenarnya kita tidak boleh berleha-leha. Nantilah tunggu malam 27 saja. Kalau hitungannya 30 hari berarti misalkan tanggal 27-nya hari Jumat. Tapi kalau 29 hari, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahlan wa sahlan kepada para pemirsa PPIT Imam Syafi'i Official. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di segmen Imam Syafi'i Podcast bersama saya Zikri Aditya Wandana. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar, apa saja keutamaannya dan apa aja sih tanda-tanda bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Dan tidak lupa soal-soal yang lainnya atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang masih mengenai tentang malam Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah di sini sudah hadir bersama kita seorang ustadz yang mana beliau adalah salah satu ustadz favorit saya, yaitu Ustadz Sajat Khalifah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Tamam, alhamdulillah. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Ustadz, mungkin bisa disapa dulu para pemirsa PPIT Imam Syafi'i Official. Apa panggilan pemirsanya ini? Panggilan pemirsanya apa? Bisa bebas, sahabat bisa, apa gitu. Oh, belum ada official khusus ya? Belum ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang, selamat menyaksikan, selamat menyimak di segmen apa tadi? Podcast ya? Iya, Imam. Podcast atau Imam Syafi'i Podcast. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan kita akan mengobrol tentang malam Lailatul Qadar dan mudah-mudahan para pemirsa bisa menyimak dengan baik dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari apa yang akan kita obrolkan ya, Fikri ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Tad. Jadi kita di sini akan membahas tentang suatu fenomena yang mungkin ya sudah seringlah kita dengar kalau misalnya sudah menjelang 10 malam terakhir Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi menurut Ustadz, kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malam Lailatul Qadar? Sebelumnya Fikri, kalau kita sebut fenomena, biasanya kalau fenomena itu kan berkaitan dengan alam ya. Jadi kalau malam Lailatul Qadar, malam yang begitu mulia itu disebut fenomena sepertinya kurang pas begitu. Tadi ditanya tentang kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Qadar. Di sini para ulama berbeda pendapat, yang mana pendapat ini mungkin lebih dari 10 ya, tentang kenapa sih malam Lailatul Qadar itu dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Tapi pendapat yang masyhur itu wallahu alam ada 2. Pertama, Lailatul Qadar dibacanya Lailatul Qadri dengan disukunkan dalnya. Maka itu berarti malam yang mulia, Asy-Syarif Al-Azim. Jadi Al-Qadar bermakna Asy-Syarif Al-Azim gitu. Malam yang begitu agung, malam yang begitu mulia. Kemudian pendapat kedua adalah Lailatul Qadar, dibacanya Qadar bukan Qadri. Nah, itu para ulama memaksudkan maksudnya adalah dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir selama setahun ke depan. Dalam surat Ad-Dukhan misalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu, sebelumnya di ayat sebelumnya, "Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah." Gitu ya. Di Al-Qur'an, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang mubarakah atau malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah jelaskan, fiha, di malam tersebut dijelaskan takdir selama 1 tahun. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para malaikat bahwa takdir hamba setahun ke depan adalah ini begitu. Maka dinamakan malam Lailatul Qadar. Nah, pendapat yang lain ada yang menyebutkan Lailatul Qadar itu maksudnya Al-Qadar itu ad-dayyiq, sempit. Kenapa? Karena pada malam itu malaikat turun semua ke bumi yang bahkan kata para ulama jumlahnya lebih banyak dari butiran kerikil.
Ada juga yang dimaksud karena pada malam itu Alkitab Shahibul Qadar, yaitu Al-Quran, juga turun bersama malaikat yang sangat agung juga, yaitu Jibril alaihissalam. Dan beberapa alasan lain kenapa malam Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar. Tapi yang masyhur dua tadi, itu malam yang mulia atau malam ditakdirkannya takdir hamba begitu. Oke, syukron Sat. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau misalnya untuk Ustadz nih, kapan malam Lailatul Qadar? Apa benar kalau malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil? Soalnya kan kalau kebanyakan kita pernah dengar dari kajian-kajian Ustadz itu biasanya katanya itu memang yang paling besar kemungkinannya itu malam Lailatul Qadar itu turunnya di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Betul, barakallahu fiik. Masya Allah, sudah berapa tahun antum mondok? Sudah berapa tahun antum mondok di mana antum mondok sebelumnya? Ana mondok di SMP Imam Syafi'i. Terus lanjutkan SMA Lanjut SMA di sini. Maka ya sudah setaraf ustadz juga berarti ilmu antum, Masya Allah ya. Masya Allah. Iya, betul. Jadi masyhurnya dan itu pendapat yang kuat bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di 10 terakhir 10 terakhir di bulan Ramadan, terkhusus di malam-malam ganjil. Tapi sebenarnya banyak sekali akwal ulama, pendapat-pendapat ulama, bahkan Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan ada 40 pendapat dikumpulkan sama beliau. Kemudian ulama masa kini yaitu Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala juga mengumpulkan juga lebih dari 40 pendapat. Ada yang mengatakan selama bulan Ramadan, ada yang mengatakan di awal Ramadan, ada yang dikatakan pertengahan Ramadan. Nah, yang paling rajih insyaallah, yang paling kuat adalah di akhir bulan di akhir 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di antaranya adalah Nabi SAW bersabda, taharrau. Ini diceritakan oleh Aisyah, ibunda kita, radhiyallahu anha. Taharrau Lailatul Qadar. Carilah malam Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Nah, kemudian banyak beberapa kitab para ulama tuh berusaha. Tepatnya kapan sih? Nih, berarti kalau malam ganjil ada 21. Ya. Terus 23. Kemudian 25, 27, 29. Kapan? Nah, pendapat yang banyak dipegang orang para ulama di antara Ibnu Abbas juga adalah malam ke-27. Maka malam tanggal 20 aja yurja. Sangat diharapkan Lailatul Qadar terjadi pada malam itu. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngitungnya? Iya. Coba, sekarang malam ke berapa? Malam ke-19. Malam ke-19. Apakah dihitungnya nanti 20, 21, 23, atau 27 dari depan atau dari belakang? Wallahu a'lam. Yang akhirnya pernah dengar? Tentang itu belum pernah dengar? Iya. Ya. Jadi di sini juga berselisih. Kita ngitung dari depan atau dari belakang? Karena kalau dari depan, kalau Ramadannya misalkan tanggal 27 itu malam 27 itu di hari Rabu misalkan. Yeah. Itu kalau Ramadannya 30 hari. Yeah. Kalau 29 hari berarti berbeda harinya. Nah, maka dari itu sebenarnya kita tidak boleh berleha-leha. Nantilah tunggu malam 27 saja. Kalau hitungannya 30 hari berarti misalkan tanggal 27-nya hari Jumat. Tapi kalau 29 hari atau kalau ngitung dari belakang, kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar fitasi'ah yamdin, di malam ke-29 yang udah lewat. Au fi sabi'atin yabakin, atau tersisa 27, tersisa 7 malam lagi. Berarti Nabi mengisyaratkan bisa ngitung dari depan, bisa ngitung dari belakang. Dihitung 7 dari belakang, dihitung 9 dari depan misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya jangan berleha-leha. Bisa jadi yang kita asumsikan tanggal 27 itu 28 atau 26. Maka Ana pribadi mengingatkan ke diri Ana, kemudian Akhwikri juga, kemudian para pemirsa Zainers ya, juga bahwa jangan berleha-leha. Mentang-mentang para ulama menguatkan malam 27 atau malam-malam ganjil
malam-malam ganjil. Jadi itikafnya ya sudah di malam 27 saja. Begitu. Ala kulli hal, ya pendapat yang kuat adalah di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian di di hari-hari ganjil, di malam-malam ganjil, dan yurja yang paling diharapkan di tanggal 27. Masya Allah. Jadi bisa kita simpulkan ya para pemirsa, memang kita tidak boleh berleha-leha untuk mengejar malam Lailatul Qadar, karena kita nggak tahu kalau misal malam Lailatul Qadar itu kapan turunnya. Jadi kalau misalnya bisa setiap malam, kenapa tidak gitu? Kenapa kita harus nunggu di malam-malam ganjil saja? Oke. Dan selanjutnya Zat, apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ya. Ma'ruf ya sebenarnya oleh kaum muslimin, dan hafal suratnya pun banyak dihafal oleh orang-orang. Dalam surat Al-Qadar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, Allah menanyakan, wa ma adra, apa yang dimaksud gitu ya? Apa yang kamu tahu tentang malam Lailatul Qadar? Ini menunjukkan keagungannya. Sama seperti dalam firman lain, Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Ketika Allah mengulang pertanyaan, itu menunjukkan bahwa hal tersebut itu harus diperhatikan, harus menunjukkan ada kedahsyatan, keluar biasaan di situ. Nah, di situ kemudian di firman Allah selanjutnya, apa coba keutamaannya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Berarti itu keutamaan pertama, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba sekarang Ustadz nanya Fikri, kenapa kok 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun sih? Kalau yang sana tahu sih 83 tahun. 83 tahun. Kenapa Allah menyebutkan 1000 bulan? Nggak menyebutkan 1000 tahun lah, atau menyebutkan 100 tahun lah gitu. Kenapa menyebutkan bulan nggak pakai tahun? Kenapa tuh, Tat? Nah, para ulama menjelaskan hikmahnya adalah yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan itu selama 83 tahun itu, yaitu 83 tahun yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Maka disebutkan bulan. Kalau disebutkan lebih baik dari 83 tahun atau lebih baik dari 100 tahun, maka dalam 1 tahun kan pasti ada malam Lailatul Qadar. Maka Allah memilih kalimat khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu yang pertama, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, ayat selanjutnya apa? Tanazzalul malaikatu. Malaikat dan malaikat Jibril turun di malam tersebut. Yang ketiga, selanjutnya ayatnya apa? Salamun. Pada malam itu akan ada keselamatan ya, sampai fajar terbit. Di ayat yang lain Allah juga berfirman bahwa pada di ayat pertama bahwa Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar. Berarti ada 4. Al-Qur'an turun pada malam itu untuk keutamaan luar biasa, kemudian lebih baik dari 1000 bulan, kemudian malaikat dan malaikat Jibril turun pada malam itu, juga akan Allah beri keselamatan sampai terbit fajar. Itu mungkin sedikit keutamaan dari Lailatul Qadar. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah benar Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar? Benar sekali, dan itu diketahui oleh khalayak ramai ya, orang-orang awam pun tahu. Ya tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Begitu. Jadi memang Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Mungkin pertanyaan begini, karena mungkin Fikri baru kemarin nih. Ya kan kita sekarang take podcast ini tanggal berapa? Tanggal 18 ya. 18. Tanggal 17 kemarin tuh biasanya para masyarakat mengadakan nuzulul Quran. Ya. Benar. Jadi setiap tahun diperingati bahwa tanggal 17 itu nuzulul Quran. Yeah. Terus tadi disebutkan kan bahwa kok bisa Al-Quran itu kan turun di malam Lailatul Qadar. Kok tapi nuzulul Quran turunnya Al-Quran tanggal 17. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu di 10
malam terakhir gitu. Yeah. Nah, para ulama menjelaskan pertama yang perlu dipahami adalah turunnya Al-Qur'an tanggal 17 itu juga banyak perbincangan. Ya, ada yang mengatakan itu sahih, ada yang mengatakan itu pendapatnya lemah. Kita tidak mengesampingkan hal itu. Andaikan saja pendapat bahwa turunnya Al-Qur'an tanggal 17 itu di malam 17 atau di hari 17 itu benar, maka kita katakan bahwa Al-Qur'an turun keseluruhannya. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW di mana coba? Pertama kali wahyu turun di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Surat apa? Surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Itu di tanggal 17 Ramadan. Itu juga para ulama berdalil bahwa jadi tanggal 17 Ramadan perang Badar, dan di mana kaum muslimin menang besar. Perang pertama kali kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan menang besar, dan disebutkan Yaumul Furqan, hari pembeda gitu ya. Nah, di Allah berfirman juga bahwa pada malam itu juga Al-Qur'an diturunkan. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa Al-Qur'an turun di tanggal 17 Ramadan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz secara keseluruhan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama masa kenabian dan kerasulan beliau di malam ke-17. Dimulainya di malam ke-17 begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang gitu jika dia mendapati bahwa malam itu memang adalah malam Lailatul Qadar? Baik, ini pertanyaan paling penting mungkin di antara semua pertanyaan. Karena kita ya mau malam apapun memang kita di bulan Ramadan harus bersungguh-sungguh. Ya. Mungkin setidaknya ada beberapa hal, Zikri dan pemirsa Zainers juga. Yang pertama jelas al-qiyam, yaitu salat malam. Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, maka dengan keimanan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah i'tikaf. Dan ini langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin juga sahabat Zainers tadi ya? Sebutannya Zainers gitu ya. Atau pemirsa Imam Syafi'i podcast begitu pernah dengar bahwa di awal-awal tuh Nabi Muhammad SAW itu itikafnya di awal Ramadan. Kemudian tahun berikutnya di pertengahan Ramadan, dimulai malam ke-11. Kemudian sejak Allah gambarkan, Allah beritahu bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir, maka beliau mengencangkan gitu ya, lebih bersemangat dan menyuruh para sahabatnya untuk beriktikaf di masjid di 10 hari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga ya baca Al-Qur'an. Yang keempat adalah berdoa. Ada doa khusus yang ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada suaminya. Siapa suaminya Aisyah radhiyallahu anha? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku mendapati suatu malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar? Apa yang doa yang aku panjatkan? Maka kata Nabi SAW, berdoalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna, begitu. Nah, beliau berdoa. Maka sholat, kemudian i'tikaf, kemudian tadi apa? Baca Al-Qur'an, kemudian berdoa. Pertanyaannya, mungkin Zikri sering mendengar ya orang-orang kaum muslimin beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau orang yang nggak itikaf, kira-kira bisa dapat malam Lailatul Qadar nggak? Tetap bisa. Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi semua orang akan melalui malam Lailatul Qadar. Maka jika orang tidak itikaf
Tapi pada malam itu dia sholat maghrib berjamaah, sholat rawatibnya, kemudian sholat isya berjamaah, sholat ba'diyahnya, kemudian sholat tarawih, kemudian dia baca Quran 5 juz, kemudian tidur sampai subuh misalkan. Maka ibadah dia yang dia kumpulkan pada malam itu akan lebih baik dari 83 tahun tadi. Jadi syarat mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak harus i'tikaf, tapi yang i'tikaf lebih memungkinkan mendapatkan pahala yang lebih besar. Kenapa? Karena Nabi SAW yang langsung mempraktekkannya dan menyuruh sahabatnya untuk i'tikaf. Begitu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mungkin nih terakhir ada kata-kata nggak dari Ustadz atau motivasi gitu untuk para pemirsa PPT Imam Syafi'i Official supaya lebih giat lagi ibadah di bulan Ramadan ini, sebelum kita, mana kan sebentar lagi kan kita akan meninggalkan bulan Ramadan kan, insya Allah dalam kurang lebih 2 minggu ke depan gitu. Taib, sahabat Zeners atau Imam Syafi'i Podcast gitu ya, yang Allah muliakan, mungkin sedikit tips dari Ana, bahwasanya tahun lalu begitu, ketika di awal Ramadan kita itu mencatat tujuan kita bahwa saya akan khatam sekian juz, khatam beberapa kali. Kemudian saya akan sholat jamaah terus di masjid. Sholat sunnah rawatib nggak akan bolong. Kemudian tarawih nggak akan bolong di awal Ramadan. Kemudian di awal semangat, tiba di pertengahan mulai malas. Kemudian di akhir sudah futur. Kemudian bilang, mungkin tahun ini saya gagal. Tahun ini saya gagal banyak, tapi tahun depan insya Allah saya akan sungguh-sungguh. Saya akan perbaiki tujuan saya akan perbaiki niat saya dan tekad saya. Nah, tahun Ramadan tahun depan yang diidam-idamkan oleh kita itu sekarang. Ya. Tahun Ramadan yang dulu kita cita-citakan, saya akan memperbaiki di tahun Ramadan tahun depan, itu adalah Ramadan ini. Maka jangan bohong lagi. Jangan bohongi diri kita sendiri, ya. Dulu kita berharap tahun depan saya akan sungguh-sungguh di Ramadan. Nah, tahun depan itu adalah tahun ini. Maka maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Terutama kita sebentar lagi masuk ke 10 malam terakhir dan Nabi SAW bersabda taharrau, carilah Lailatul Qadar. Dalam riwayat lain iltamisu, carilah wahai sahabat, wahai kaum muslimin Lailatul Qadar. Maka Ramadan yang kita cita-citakan tahun lalu adalah Ramadan sekarang yang Masya Allah berikan. Maka maksimalkanlah. Nabi SAW yang sudah pasti masuk surga, manusia terbaik di muka bumi ini, tetap melakukan i'tikaf dan berbagai ibadah di Ramadan. Maka kita hamba yang lemah iman, banyak dosa, lebih berhak dan lebih harus lagi untuk memaksimalkan ibadah kita. Oke, Masya Allah. Kira-kira seperti itulah motivasi dari Ustadz Sajat Khalifah. Alhamdulillah kita udah membahas tentang malam Lailatul Qadar, apa saja keutamaannya dan yang lain-lainnya, yang tentu itu semua bermanfaat bagi kita, dan kita pun juga harus selalu bermuhasabah diri dan meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kuantitas ibadah kita supaya di bulan Ramadan ini menjadi lebih maksimal dari Ramadan sebelumnya. Oke. Jadi jazakallah Tat, sudah meluangkan waktunya dengan Ana. Jazakallah khairan. Dan terakhir jangan lupa untuk para pemirsa PPT Imam Syafi'i Official untuk like, comment, share dan subscribe supaya PPT Imam Syafi'i Official bisa selalu berkembang menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.